Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ikhwan ataupun akhwat yang hadir di masjid apa ini? Al-Kautsar di kompleks SMA Tunas Unggul di daerah Cimenyan pada Suka, Bandung. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada dan radio lain yang ikut gabung. Pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, kita jumpa membawakan tema membuka kunci pintu surga. Apa yang dimaksud dengan kunci surga di sini? Yang dimaksud kunci surga adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena rahmat Allah lah orang bisa memasuki surga dan bukan karena amalnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, la yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wa la yujizuhu minan nar wa la ana illa birahmati minallah. Kata Nabi SAW, amal seseorang tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Juga tidak akan menyelamatkan dia dari api neraka. Tidak juga aku. Para amal Nabi SAW hebatnya luar biasa. Tapi amal beliau pun tidak bisa memasukkan beliau ke surga dan tidak menyelamatkan dari api neraka illa birahmati minallah. Kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi beberapa ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa seseorang itu masuk surga karena amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ayat seperti ini banyak. Seperti umpamanya surah Az-Zukhruf ayat 72 menyatakan, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, karena sebab amal-amal yang kamu lakukan. Huruf bi di dalam ayat ini disebut dengan sebutan bi sababiyah. Artinya kalian mewarisi surga dengan sebab amal-amal yang kalian lakukan. Demikian juga surah Al-Waqi'ah ayat 22 sampai 24. Allah ketika menjelaskan tentang as-sabiqun as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu balasan bagi orang seperti itu, wa hurun inung kamthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Ada bidadari-bidadari surga. Seolah-olah mereka itu mutiara-mutiara yang tersimpan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan karena apa-apa yang mereka lakukan. Huruf B di sini juga disebut dengan bi sababiyah. Artinya mereka masuk surga memperoleh balasan bidadari surga itu karena amal-amal baik yang pernah mereka lakukan. Atau di dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan, kebahagiaan, kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan, qurrata ayun. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bima kanu ya'malun, karena amal-amal yang mereka lakukan. Jadi ayat semuanya menjelaskan orang masuk surga itu karena amal. Tapi hadis menyatakan la yadkhulu al-jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak bisa masuk surga karena amal. Ditanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Wala ana, ya aku juga tidak. Kecuali Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Dua keterangan tadi sekilas seperti bertolak belakang. Ayat menyatakan bahwa orang masuk surga itu karena amalnya, sementara yang lain seperti hadis tadi menyatakan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memadukan dua keterangan yang seolah-olah bertolak belakang ini? Ketika menjelaskan masalah ini, para ulama membahas secara detail dari banyak sisi. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di dalam beberapa kitab, ada diterangkan dalam kitab Ad-Da' Dawa, ada yang diterangkan juga dalam kitab yang kemarin kita bahas itu Miftahud Daris Sa'adah. Dua keterangan tadi tidak saling bertolak belakang. Adapun ayat yang menyatakan bima kanu ya'malun, mereka masuk surga bima kanu ya'malun, bi di sini bi sababiyah. Mereka masuk surga karena sebab amal-amal yang mereka lakukan. Ya, amal mereka lah yang menyebabkan mereka masuk surga. Adapun hadis la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak akan bisa masuk surga bi amalihi. Huruf bi di sini kata Imam Ibnu Qayyim disebut bi lil muqabalah. Makna muqabalah adalah balasan. Makna muqabalah itu ibarat upah. Makna muqabalah itu ibarat bayaran. Maknanya seseorang tidak masuk surga sebagai balasan atas amal-amalnya. Bukan. Kenapa? Karena tidak seimbang antara amal dengan balasan. Amal kita mah gak seberapa. Tapi balasannya surga itu luar biasa, gak sebanding. Ibarat umpamanya ada orang yang menyuruh coba tolong sapukan teras ukuran 2x3 disapukan. Setelah disapu dikasih uang 1 triliun.
Pantas nggak uang 1 triliun sebagai upah atas nyapu 2 kali 3? Nggak. Paling 2 kali 3 masuk menit beres, tapi upahnya 1 triliun. Nggak pantas. Oh, ini mah bukan balasan atas nyapu. Tapi pasti karena kasih sayang si pemilik rumah kepada orang yang disuruh itu. Oleh karena itulah, maka ibadah dan amal yang kita lakukan nggak pantas untuk dibayar dengan surga. Jangankan dibayar dengan surga tuh. Amal kita mah dipakai untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita selama di dunia ini sudah tidak bisa terbayar. Kalau umpamanya oksigen yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Setiap detiknya itu nikmat yang luar biasa. Kalau oksigen hanya 1 nikmat oksigen harus dibayar dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah sehebat apapun gak akan lunas tuh. Gak akan bisa membayar nikmat, 1 jenis nikmat oksigen saja. Belum nikmat harta, belum nikmat makanan, belum nikmat kebahagiaan, belum nikmat kesehatan. Nikmat yang Allah berikan setiap detik tidak pernah terhenti dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah nggak akan bisa kalian hitung saking banyaknya. Kalau nikmat Allah itu harus dibayar dengan ibadah yang kita lakukan, niscaya tidak akan terbayar. Baru untuk membayar nikmat sudah nggak kebayar, apalagi harus dibayar dengan surga. Umpamanya kalau ada orang sholat sehari semalam 10 rakaat. Sholat sunat rawatib deh. Begitu beres sehari semalam. Umpamanya pemerintah menyediakan 1 rumah megah di dunia. Itu umpamanya. Layak nggak? Nggak layak. Padahal sholatnya belum tentu khusyuk. Sholatnya belum tentu mutaba'ah. Sholatnya belum tentu berkualitas. Tapi dikasih 1 rumah megah. Ini Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapa yang memelihara sholat. Sholat sunnah rawatib setiap hari. Allah bangunkan 1 istana di surga. Hanya bagi 1 jenis amalan sholat saja. Ya. Maka sebenarnya balasan surga yang Allah berikan bukan sebagai upah dari ibadahnya. Karena nggak pantas. Ibadah yang asal-asalan dibalas dengan surga. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan, La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Seseorang bukan masuk surga karena amalnya. Maksudnya seseorang tidak masuk surga sebagai balasan atas amalnya. Tapi itu mah rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada orang itu karena orang itu beramal gitu. Orang itu beramal, karena beramal dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu di antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla adalah surga yang tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah kunci masuk surga adalah raihlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah dan seterusnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita ini bisa memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, sudah diisyaratkan barusan. Taati Allah, taati Rasulnya, dijamin kita dapat rahmat dari Allah. Allah berfirman dalam banyak ayat.
Di antaranya dalam surah Ali Imran 132. Allah berfirman, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya la'allakum turhamun. Kalau bahasa kita, la'allakum turhamun itu diterjemahkan mudah-mudahan kamu memperoleh rahmat. Kan gitunya. Kalimat mudah-mudahan dalam bahasa Indonesia pasti apa tidak? Tidak pasti. Bisa dapat, bisa tidak, kan gitunya. Makanya kurang pas. Diterjemahkan dengan mudah-mudahan atau dengan semoga. Semoga kalian dapat rahmat. Sama dengan mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Berarti tidak pasti. Adapun dalam bahasa Arab la'alla maknanya pasti. Perkataan Ibnu Abbas menyatakan kullu la'ala, semua kata-kata la'ala maknanya pasti. Taati Allah dan Rasulnya pasti kamu dapat rahmat. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan salah satu di antara cara untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat-ayat lain diungkapkan dengan ungkapan yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan taat kepada Allah dan Rasul itu sinonim. Sama maknanya. Disebut khilaful lafzi nafsul makna. Beda kata tapi sama maknanya. Sinonim kan? Takwa sama dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama mendefinisikan takwa dengan imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Dan itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam banyak ayat Allah menyatakan wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti kalian dapat rahmat. Ini diungkapkan di dalam surah Al-An'am ayat 155. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW yang penuh barokah. Ikuti Quran ini dan bertakwalah kalian kepada Allah, pasti kalian akan dapat rahmat. Termasuk di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ketika Allah menjelaskan persaudaraan sesama mumin, Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Maka damaikan oleh kalian di antara saudara yang sedang berselisih. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Agar di sini maknanya pasti kalian dapat rahmat. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kiat yang kedua agar kita memperoleh apa? Rahmat. Pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, bertakwa. Sebenarnya makna takwa dan taat ini sama, ya. Tapi diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda. Ketiga, inilah yang sedang kita lakukan. Buka Al-Quran, baca, pelajari isinya. Itu akan menyebabkan orang yang melakukannya memperoleh rahmat. Walaupun sekadar mendengar, tidak membaca. Ada orang baca Quran, kita simak. Kita dengar, kita dapat rahmat.
Apalagi kalau lebih dari dibaca. Selain dibaca, dikupas isinya. Dibahas maknanya. Dibedah tafsirannya. Itu lebih dari sekedar membaca. Dijamin memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang diungkapkan oleh ayat, dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, dengarkan dan diam agar kamu dapat rahmat. La'allakum bukan agar dalam arti tidak pasti, pasti kamu dapat rahmat. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid seperti ini. Lalu mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna fima bainahum. Lalu mereka saling mempelajari isinya. Tidak hanya dibaca, tapi makna, tafsirannya, hukum-hukum yang bisa diambil dari ayat tersebut dikupas. Dan tentu saja dengan bimbingan ahlinya. Nggak boleh sesama orang bodoh ngumpul, mentoring, bikin halakoh, baca ayat, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Kan begitu rata-ratanya ini berbahaya. Kenapa? Karena melanggar apa yang diwanti-wanti dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu tanpa ilmu, maka siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Jangankan untuk urusan agama, artinya untuk urusan dunia saja. Umpamanya masalah kesehatan, ada orang yang mual-mual. Terus didiskusikan oleh orang-orang yang bukan dokter, bukan para medis, bukan ahli kesehatan, orang-orang yang awam. Menurut kamu mules ini apa? Kayaknya masuk angin, kan gitunya. Yang lain kalau kata saya bukan masuk angin, sigana masalatri kalaparan. Menurut yang lain enggak. Akhirnya apa? Berdasarkan ra'yu masing-masing. Nah sekarang obatnya apa? Yang menentukan obat orang awam. Bisa salah ya enggak? Akhirnya setelah didiagnosa berdasarkan kebodohannya masing-masing, ditetapkan obatnya, dimakan, bukannya sembuh, tambah parah, malah melebar ke penyakit-penyakit lain. Kenapa? Karena memahami urusan dunia dengan kebodohan, dengan ro'yu, tanpa ilmu. Lain halnya dengan dokter. Dokter mau belajar. 4 tahun belajar teori dibimbing ahlinya. 2 tahun praktek yang namanya koas juga dibimbing oleh ahlinya. Kemudian diuji. Setelah lulus nggak boleh langsung praktek. Harus PTT dulu dibimbing oleh dokter yang lebih senior. Sekian tahun tuh. Kemudian setelah itu mengajukan lisensi untuk praktek, baru dapat izin membuka praktek. Kalau enggak gitu, beres jadi dokter langsung pasang plang buka praktek, bisa dipidana, bisa ditangkap, nggak ada izin itu. Mal praktek namanya, ya enggak? Nah dokter tahu penyakit dan obatnya melalui pemeriksaan. Nanti akan diketahui, oh ini penyakitnya, ini obatnya. Dokter menentukan penyakit dan obat itu berdasarkan ro'yu bukan? Bukan berdasarkan ilmu.
Ilmu kedokteran yang pernah dia pelajari. Kita nggak pernah belajar kedokteran, lalu berbicara kesehatan, penyakit dan obatnya, itu bukan dengan ilmu tapi dengan ro'yu. Ro'yu itu nama lain dari kebodohan. Tentang perkara yang sedang dia bahas. Bayangkan itu urusan dunia loh. Apalagi urusan agama, Quran, sunnah tidak boleh difahami oleh ro'yu tapi wajib difahami oleh ilmu. Apa ilmunya? Ilmu tafsir. Ilmu tentang Quran, sunnah. Tentang hadis, ilmu hadis. Pelajari itu, maka para ulama yang menguasai Quran, sunnah ketika berbicara tentang agama, yang berbicara bukan ro'yu para ulama tapi ilmunya, alat yang sebenarnya. Adapun orang awam bicara tentang agama tanpa ilmu dengan ro'yu, dengan kebodohan. Makanya hadis tadi dibawakan oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi rahimahullah, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, mempelajari dengan cara yang benar, dengan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa orang yang berkumpul membaca kitab Allah, mempelajari isinya, ngaji seperti ini, maka apa yang terjadi? Illa ghasyyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, kecuali Allah akan limpahkan rahmat kepada mereka. Dicurahkan rahmat. Allah pun akan menurunkan sakinah, ketentraman jiwa. Efek dari rahmat itu jiwanya tenang, tentram. Wahafatsumul malaikah, para malaikat juga akan mengerumuni mereka. Terus wadzakarahumullahu fi man indah, Allah pun menyebut nama mereka, memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Lihat hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini menjelaskan salah satu cara untuk meraih rahmat Allah, belajar Al-Quran, pelajari Quran, ajarkan Quran, tidak hanya cara membacanya, tidak hanya aspek tahsinnya, tidak hanya aspek tajwid dan makhrajnya, tapi yang lebih penting isinya. Tafsirannya, maknanya untuk difahami, ditadaburi, dihayati, lalu diaplikasikan, diamalkan dan diajarkan. Itu mengundang rahmat yang luar biasa. Karena itu pantas kalau orang yang belajar Quran, mengajarkan Quran dari seluruh aspek, termasuk aspek isinya, tafsirannya, orang seperti itu dihadiahi kontan oleh Allah. Sebelum hadiah yang tertunda di akhirat. Yang tertunda di akhirat pahala, ampunan dosa, surga. Itu tertunda nanti di akhirat. Tapi ada yang kontan. Yang langsung dirasakan. Apa yang kontan? Pertama tadi sakinah, ketentraman jiwa. Orang yang baca Quran, jiwanya tenang, tentram. Orang yang ngaji mempelajari isinya, jiwanya juga tenang dan tentram. Itu balasan kontan dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, hidayah. Imannya nambah. Dan hidayah itu berupa apa? Hidayah taufik ya. Keinginan, semangat, minat, motivasi untuk beramal soleh. Dalam bentuk amal soleh lainnya setelah itu. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimah dalam kitab Lataiful Ma'arif,
Kata beliau, qala ba'du salaf, telah berkata salah seorang ulama as-salaf as-saleh di kalangan para sahabat, man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula li'anna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dahu. Siapa yang mengerjakan satu ibadah kebaikan, lalu setelah itu diikuti oleh ibadah yang lainnya, ibadah kedua ini jadi tanda ibadah pertama itu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah balas langsung dengan diberi hidayah taufik kepada dia untuk mengamalkan amal soleh lainnya berikutnya. Ini balasan yang kontan. Siapa orang yang baca Quran, Allah berikan ketenangan, dan ketenangan itu menyebabkan imannya bertambah dan hidayah juga diberikan sehingga semangat ibadah setelah itu semakin menggebu-gebu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fat ayat yang keempat, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa. Dan salah satu orang yang diberi sakinah itu orang yang baca Quran, orang yang mempelajari Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang yang membedah Al-Quran secara benar. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada hati orang mukmin. Untuk apa sakinah ini? Liyazdadu imanan ma'imanihim. Untuk menambah imannya daripada iman yang sudah ada sebelumnya. Nambah hebat imannya, nambah kuat. Dan ini menunjukkan nambah hidayah, nambah semangat untuk beribadah dan beramal soleh setelah itu. Makanya pantas orang yang belajar Quran, mengajarkannya, membedahnya, itu manusia terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Kata Rasul SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Dalam riwayat lain, wa 'amilahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Itu manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran ternyata meraih banyak keuntungan yang luar biasa. Imannya nambah, dapat rahmat dari Allah, dapat hidayah dari Allah, memperoleh sakinah atau ketentraman jiwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya itu menjadi kunci bisa masuk surga. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Orang masuk surga karena hidayah dari Allah. Orang masuk surga karena pahala dari Allah. Orang masuk surga karena adanya keridhaan Allah. Semuanya itu dihasilkan salah satunya dari membaca Al-Quran, mengajarkannya, membedahnya, mempelajarinya, dan seterusnya. Inilah amalan yang ketiga untuk meraih rahmat Allah sebagai kunci masuk surga. Yaitu apa? Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Dijamin kata Allah, la'allakum turhamun. Pasti kalian ini akan memperoleh rahmat dari Allah. Inilah amalan yang ketiga. Amalan yang keempat. Salah satu di antara cara meraih rahmat Allah adalah banyak-banyak istighfar. Meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar menghasilkan banyak keuntungan, banyak faedah. Salah satunya rahmat. Kata siapa? Allah yang katakan itu dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menjelaskan dalam surah An-Naml ayat 46. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat itu, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah
laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Wahai kaumku, kenapa kalian ini lebih bersegera untuk melakukan keburukan daripada kebaikan? Laula tastaghfirun, maka hendaklah kalian semuanya beristighfar kepada Allah. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Banyak-banyaklah beristighfar agar Allah memberikan rahmat kepada kalian. Ini ayat mengisyaratkan bahwa istighfar mengakibatkan Allah akan memberikan rahmat. Tidak sekedar rahmat loh. Apa itu makna rahmat? Rahmat itu wujud kasih sayang Allah kepada orang itu. Bentuknya apa? Beragam. Di antara bentuk-bentuk rahmat yang Allah berikan kepada orang yang istighfar. Pertama, diampuni dosa. Mengampuni dosa itu salah satu bentuk rahmat Allah. Kedua, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki di dunia. Rizkinya jadi melimpah. Kata siapa? Allah. Yang ketiga, Allah turunkan hujan yang akan menjadi rahmat. Hujan ini luar biasa, memberikan keuntungan di berbagai aspek. Udara jadi bersih, suasana jadi enak, tenang, sejuk. Terus apa yang terjadi? Tanah menjadi subur gembur, tanam-tanaman tumbuh secara bagus. Kan begitunya? Itu rahmat. Terus diberikan anak-anak. Terus lingkungan hidup yang menyenangkan. Itu karena istighfar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Nuh. Berkata Nuh yang oleh Allah diabadikan. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, mintalah ampun kalian kepada Allah. Karena Allah itu maha pengampun. Setelah begitu, maka kalau kalian minta ampun alias istighfar, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Hujan rahmat. Ini balasan atas istighfar. Dari mana ini pemahaman ini dapat? Dari struktur kalimat. Perkataan fakultu astaghfir rabbakum innahu kana ghafara. Istighfarlah kalian, ini perintah dan ini menjadi disebut fi'il syarat. Yursilis sama alaikum midrara. Yursili disebutnya dalam ilmu nahwu fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari di sini jazm. Yursil tadinya, tapi karena ada bersambung dengan huruf yang disukun alif lam, yursilis sama as-sama, maka fi'il mudhari di sini yang tadinya jazm di kasrah. Yursilis sama alaikum mitra wa yumdidkum, ini jazm tandanya dengan sukun. Yumdidkum bi amwali wa banin. Dan fi'il mudhari yang jazm itu jazmnya karena dia jawab dari syarat tadi. Maknanya kalau kalian istighfar akibatnya ini Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan limpahkan kepada kamu harta-harta dan anak-anak yang banyak karena istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah akan buatkan bagi kalian taman-taman dan Allah akan buatkan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Ini masih di dunia, menjadi subur, makmur dan lingkungan hidupnya menjadi lebih asri, lebih menyenangkan gara-gara istighfar. Karena itulah pernah Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh orang, curhat, wahai Imam, saya sudah lama nikah, ini tazawwajtu walam yurzaq li walad. Saya sudah lama nikah tapi enggak dikaruniai anak. Gimana? Dia bilang,
Min aina anta min kathratil istighfar was shadaqat. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan shadaqah? Perbanyak istighfar. Orang itu pergi datang lagi, wahai imam. Saya sudah cari harta ke sana kemari nggak dapat juga. Cari kerja, cari uang, cari rizki nggak dapat juga. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Perbanyak istighfar. Pergi, datang lagi wahai imam. Di tempat saya paceklik, hujan sudah lama tidak turun. Apa yang harus kami lakukan? Perbanyak istighfar. 3 kasus jawabnya sama, istighfar. Maka murid-murid Imam Hasan al-Basri bertanya, kenapa kasus yang ditanyakan berbeda, solusinya sama, itu istighfar. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Alam tasma'u qawlallahi azza wa jalla faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Tidakkah kalian dengar firman Allah dalam surah Nuh? Kata Nuh, istighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan hujan, memberikan harta dan anak-anak yang banyak, dan Allah akan membuat bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir airnya. Ini jaminan Allah. Allah yang mengatur kehidupan dan Allah membuka sedikit rahasia dari kehidupan ini, yaitu caranya agar Allah membukakan pintu rizki, caranya agar Allah memberi anak, caranya agar Allah menurunkan hujan. Salah satu caranya adalah banyak-banyak istighfar. Jadi semua janji yang Allah berikan kepada orang yang beristighfar, ya ampunan, jelas ampunan, ya pahala, jelas orang yang beristighfar pasti dapat pahala. Ya dikasih hujan yang menjadi rahmat, ya dikasih harta yang melimpah, ya dikasih anak-anak yang banyak, ya dikasih lingkungan hidup yang menyenangkan. Itu semua bentuk rahmat yang Allah berikan kepada orang yang istighfar. Makanya dalam salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, berkata Nabi SAW, man akthara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dia alami. Allah akan berikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan setiap kali dia merasa bersedih. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Ini bentuk rahmat Allah kepada orang yang istighfar, diberi solusi dari setiap kesulitan hidup, diberikan kebahagiaan di setiap kesedihan, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ternyata dampak istighfar luar biasa dahsyat dalam kehidupan. Makanya perseringlah istighfar. Terlebih kita lebih sering berbuat dosa, istighfarnya jarang. Terbalik sedikit dengan Nabi SAW. Beliau mau berbuat dosa tidak, tapi istighfarnya terus-terusan. Beliau sampai menyatakan sehari minimal aku 70 kali istighfar, bahkan bisa 100 kali. Ya, padahal dosanya tidak dilakukan. Kita mah sebaliknya, dosa terus-terusan, istighfarnya tidak atau jarang, paling sekali 2 kali. Eta ge istighfar natanya karena aya batur nu pika sebeleun. Astagfirullah, si eta mah kitu-kitu. Kan gitunya baru we istighfar gitu. Kalau nggak ada kasus nu pika sebeleun mah tidak. Inilah kiat atau cara keempat untuk meraih apa? Rahmat dari Allah. Perbanyak istighfar. Pertama, taati Allah dan Rasul.
Kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga tadi apa? Baca Al-Quran, pelajari isinya termasuk ngaji seperti ini. Mengaji seperti sama dengan membahas Al-Quran. Karena yang dikaji di sini Al-Quran. Dan yang keempat barusan adalah perbanyak istighfar. Cara yang kelima untuk memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla adalah damaikan orang yang berselisih di antara kalian. Mendamaikan orang yang sedang berselisih mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk rahmatnya itu luar biasa. Pertama, dapat ampunan. Siapa yang mendamaikan orang yang berselisih, pertama dia dapat pahala. Karena melaksanakan perintah Allah. Kedua, dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ketiga, dapat rahmat. Dan pahala orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih luar biasa. Sebanding dengan tahajud di malam hari dan saum di siang harinya. Kalau ada orang malamnya tahajud sepanjang malam, besoknya siang sepanjang siang dia saum. Kebayang pahalanya ya. Pahala segede itu akan Allah berikan kepada orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang tadi diterangkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Maka damaikan oleh kalian di antara saudara kalian yang sedang berselisih. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian memperoleh rahmat. Ini perintah dari Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama, Allah pun menyatakan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikan di antara saudara-saudara kalian yang sedang berselisih. Ini perintah Allah. Setiap kali perintah Allah ini dilaksanakan, maka pertama pasti dapat pahala. Kedua, pasti mengundang ampunan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah adalah kebaikan. Dan setiap kebaikan menghapus dosa-dosa orang tersebut. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Karena itu ketika kita ini mendamaikan dua orang yang berselisih, maka dapat ampunan dari Allah menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga diterangkan di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam was shalah was sadaqah. Qalu bala. Qal salahu dzatil bain fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian
amalan yang lebih afdal dibanding sholat, saum, dan sodakoh. Bayangkan, sholat, saum, sodakoh itu amalannya luar biasa. Tapi ada amalan yang lebih utama daripada itu. Mau gak aku kabarkan kepada kalian tentang hal itu? Dijawab oleh para sahabat, bala, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, sholahu dzatil bain, mengislahkan dua orang yang saling berselisih. Karena kerusakan orang yang berselisih adalah haliqah, tukang cukur. Orang yang berselisih, bermusuhan, saling benci, saling menzalimi, oleh Nabi SAW diistilahkan dengan istilah tukang cukur. Lalu beliau menyatakan, la aqulu haliqur ra'as atau halikus syar. Aku tidak berkata tukang cukur rambut. Tapi innama yahluquddin. Dia mencukur agama. Apa maksud mencukur agama? Pertama, amalan-amalan agama yang pernah dia lakukan yang menghasilkan pahala, dia potong, dia buang, dia hilangkan dari dirinya. Mencukur pahala. Kan rambut yang dipotong, setelah dipotong rambut yang dipotong apa? Dibuang. Yang tersisa hanya ada di kepala. Orang yang bermusuhan sama dengan orang yang mencukur agama alias pelaksanaan dari agama yang menghasilkan pahala. Pahala itu dia potong, dia buang. Kenapa? Orang yang berselisih pasti dia terdorong untuk berbuat dolim kepada orang yang dibenci dan dimusuhinya. Dia melakukan ghibah. Dia melakukan celaan, hinaan, menyudutkan, kezaliman. Semua kezaliman apapun bentuknya, lisan ataupun perbuatan, mengakibatkan berkurangnya pahala. Dia bertambahnya dosa dia. Nanti kan orang yang zalim kepada orang lain itu kezalimannya harus dibayar dengan apa? Pahala. Sekali mencela monyet umpamanya. Itu sama dengan nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Sekali monyet ya teh. Apalagi celaan lain. Hei umpamanya sapi. Menyamakan orang dengan sapi. Celaan ya celaan. Dolim gak? Dolim. Itu sama dengan nih pahala saya untuk kamu. Sini dosa kamu untuk saya. Lama-lama makin banyak kezalimannya, makin banyak pahala yang dia offer ke orang lain, makin banyak dosa orang lain yang dia pikul. Ya enggak? Akhirnya bangkrut di akhirat. Makna bangkrut, pahala habis, dosa bertumpuk. Atadruna manil muflis, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Dijawab orang yang bangkrut yang enggak punya harta, enggak punya kekayaan. Bukan. Kata beliau, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Man ata bi sholatihi wa siyamihi wa zakati wa kulli hasanati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, orang yang nanti datang pada hari kiamat. Membawa pahala sholat, pahala saum, pahala sodakau, pahala semua kebaikannya. Wa qad syatama hadha. Wa dharaba hadha wa zalama hadha wa safaka damma hadha wa akhadha mala hadha. Tapi dulu dia di dunia pernah mencela si anu, menzalimi si anu, menghina si anu, memukul si anu, menumpahkan darah orang lain. Akhirnya apa? Diambil pahala dari orang zalim ini, di-offer kepada korban kezaliman. Kalau pahalanya habis sementara kezalimannya masih tersisa, diambil dosa orang yang dizalimi, diover kepada orang yang zalim. Bangkrut dia karena pahalanya habis, yang tersisa hanya dosanya. Itu akan terjadi di kalangan orang yang saling bermusuhan. Makanya orang yang bermusuhan disebut haliqah, tukang cukur. La aqulu yahlukul ras yahlukur sya'ar wa innama yahlukuddin. Aku tidak berkata tukang cukur rambut, tapi tukang cukur agama.
Makanya mendamaikan mereka, menyelamatkan mereka. Makanya luar biasa pahalanya. Sampai lebih utama daripada pahala sholat, saum, dan juga bahkan sedekah. Luar biasa kan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang apa? Yang mendamaikan orang yang saling berselisih. Timbul pertanyaan, masa sih pahalanya lebih besar daripada sholat, saum, dan sedekah? Diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah lebih besar pahalanya daripada sholat sunat, saum sunat, dan sedekah yang sunat. Kenapa? Karena saum, sholat, sedekah, dan yang seterusnya itu disebut amal qasir. Amal qasir itu amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk diri sendiri. Sholat, saum hanya untuk diri sendiri untungnya. Orang lain gak dapat pahala dari sholat dan saumnya. Adapun mendamaikan orang yang berselisih disebut amal muta'addi. Muta'addi itu manfaatnya bagi orang lain, orang banyak. Maka semua amalan muta'addi lebih utama daripada amalan qasir selama amal qasir itu amalan yang hukumnya sunnah. Seperti sholat sunnah, saum sunnah, dan yang sejenisnya. Maka melakukan aksi sosial, termasuk salah satunya adalah mendamaikan dua orang yang berselisih, maka termasuk amalan yang lebih utama daripada amalan qasir tadi. Ya, inilah amalan kelima ya. 5 untuk meraih rahmat Allah. Jadi pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, takwa. Ketiga, belajar ilmu Al-Quran ya. Keempat, banyak istighfar. Dan yang kelimanya, mendamaikan orang-orang yang berselisih. Itu semua mengundang turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ikhwan punten, tersisa waktu 10 menit lagi. Cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Bismillah Ustaz, ada pertanyaan pertama. Bismillah Ustaz, afwan, bagaimana jika kita sudah berusaha untuk menghindari perselisihan tetapi pasangan hidup atau suami masih belum menerima sikap adik saya? Jadi menghindari pertemuan apakah termasuk dari golongan orang yang bangkrut? Bagaimana sebaiknya bersikap Ustaz? Seperti itu. Terima kasih. Ulangi. Ya. Bagaimana jika kita sudah berusaha untuk menghindari perselisihan, tetapi pasangan hidup atau suami masih belum menerima sikap adik saya? Adik. Jadi menghindari pertemuan apakah termasuk dari golongan orang yang bangkrut? Bagaimana sebaiknya bersikap Ustaz? Menghindari pertemuan dengan adik apa dengan suami? Dengan adiknya sepertinya ini Ustaz. Adiknya pika sebelain. Taib, barakallahu fiik. Ya, pada intinya wajib kita saling mencintai, menyayangi, terlebih dengan kerabat, dengan adik ipar. Karena mereka orang-orang terdekat kita, ada hubungan darah atau kekerabatan dengan kita. Lebih utama kita untuk bersilaturahmi dengan mereka, berbuat baik dengan mereka sebelum kepada orang lain. Nah, sekarang ada kasus, bagaimana kalau orang tersebut memiliki karakter yang buruk. Setiap berjumpa selalu gibah, selalu mencela, selalu menghina, pamer kekayaan atau kelebihannya dan menyudutkan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau ketemu selalu madarat. Karena itu
kerabat sendiri. Mungkin adik sendiri, kakak sendiri, keponakan, paman, bibi, uak, suan, dan seterusnya. Ya. Bagaimana sikap kita? Pertama, wajib bagi kita menasihati, mengingatkan dia untuk tidak demikian. Siapapun orang yang kita lihat dia terjerumus ke dalam kesalahan, wajib didakwahi, wajib dinasihati. Itulah inti dari agama ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, agama ini nasihat 3 kali. Kasih nasihat, itu pertama. Kedua, kalau sudah berupaya maksimal, sudah memberi nasihat, memberi peringatan, memberikan wejangan, tapi dia tetap malah membalik-balikan, sok suci, kamu kan gitu ya. Sementara kalau berjumpa dengan dia selalu madarat, maka bukan hanya boleh, lebih utama untuk kita hindari pertemuan dengan orang itu. Karena selalu madarat. Jadi kalau ada orang itu menghindarlah. Bukan berarti memusuhi, tidak. Memusuhi tidak, kalau ketemu ya udah say hello, assalamualaikum, kumaha damang, setelah itu udah pergi. Kumaha damang, oh alhamdulillah, ini ada info bagus, punten saya terburu-buru, udah langsung. Info bagus tuh pasti ghibah, pasti celaan, pasti keburukan. Karena karakter dia sehari-hari begitu, umpamanya sudah kebaca. Ini ada berita baru, oh punten-punten saya terburu-buru, langsung saja berangkat. Hindari madarat yang mungkin muncul akibat interaksi dengan dia, ya. Boleh menghindari orang itu? Bukan boleh, tapi harus demi menghindarkan adanya madarat. Tapi itu tidak berarti memutuskan silaturahmi, tidak berarti memusuhi dia, tidak. Kalau ketemu atau dia WA atau dia telepon, kita angkat, kita balas sebatas yang perlu. Tapi kalau teleponnya ternyata melebar ke sana kemana, sudah bilang, punten saya masih ada keperluan, lain kali saja. Tutup saja sudah, ya. Itulah yang harus dilakukan dan tidak dianggap memutuskan silaturahmi. Wallahu a'lam. Mangga lagi. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan juga. Ustadz, bagaimana jika kita menginginkan rahmat Allah dan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mensolawati barang-barang yang kita inginkan? Misalnya ingin punya mobil, maka datang ke tempat penjualan mobil, lalu dipegang mobilnya, lalu disolawati agar dapat dengan mudah mobil tersebut. Seperti itu Ustaz. Barakallah. Coba aja. Ke dealer. Ada mobil 2 miliar. Solawatin. Dapat enggak? Itu saran seseorang. Orang itu menyarankan masuk ke supermarket, tunjuk, ambil, pergi. Tunjuk, ambil, pergi. Ditangkap tuh. Bayar dulu. Barakallah. Pertama, tidak ada keterangan. Quran, hadis, para sahabat atau para ulama, baik lisan ataupun contoh perbuatan, kalau menginginkan sesuatu dari dunia, cukup sholawatin saja. Bersolawat itu sesuatu yang diperintahkan. Sesuatu yang agung, ibadah yang luar biasa dahsyatnya. Man shalla alayya sholatan wahidan, sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali aja, Allah akan balas 10 kali. Itu bagus, agung. Tapi jangan dipakai sholawat ibadah yang agung ini sebagai alat untuk meraih dunia. Jangankan sholawat, yang lebih agung dari sholat apa sholat, tahajud. Lebih agung daripada sholat. Kenapa kamu rajin tahajud? Supaya besok dapat mobil. Supaya besoknya dapat uang $1 juta. Boleh nggak sholat tahajud diniatkan untuk itu? Nggak boleh. Nggak ikhlas karena dunia. Itu rusak tauhid. Dalam kitab Tauhid ada bab dengan judul
iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang ya melakukan amalan dengan niat memperoleh dunia, itu rusak tauhidnya. Jadi ibadah tapi diniatkan untuk memperoleh dunia. Kenapa rajin tahajud? Supaya cepat dapat jodoh. Kenapa rajin saum Senin Kamis? Supaya karirnya nanjak. Kenapa kamu rajin berzikir begini dan begitu? Supaya dagangannya laris. Ibadahnya agung tapi diniatkan untuk dunia. Termasuk baca sholawat. Sholawat itu agung tapi diniatkan untuk dunia, itu hina sekali. Para ulama menggambarkan hal itu dengan orang yang memiliki sendok emas lalu berhiasan berlian, mahal miliaran. Lalu sendok emas yang berhiaskan berlian itu dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya emas dan betapa hinanya yang diambil oleh emas itu. Seperti itu orang yang ibadah kepada Allah tapi dengan niat dunia. Ibadah itu agung luar biasa. Tapi diniatkan untuk sesuatu yang hina. Nabi SAW kan mengumpamakan dunia kadang-kadang dengan bangkai binatang. Kadang-kadang dengan kotoran manusia kan gitu ya. Seorang sahabat namanya Hudair bertemu dengan Nabi SAW lalu ditanya, Kaifa asbahta ya Hudair? Bagaimana pagimu hari ini? Baik. Oma akalta, apa yang sudah kamu makan? Dia menjawab, Allaham wallahib. Allaham, saya makan darah dan, makan daging dan susu. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yasiru ila madza?" Yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Kata Hudair, "Tsumma yasiru idza ma qad alimta ya Rasulullah." Dia akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahulah, jadi kotoran. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu gambaran tentang dunia dalam pandangan Allah. Kotoran manusia dalam pandangan kita itu seperti dunia dalam pandangan Allah SWT. Sehina itu dunia. Ibadah agung dipakai alat untuk meraih keuntungan dunia. Seperti itu ya. Maka tidak boleh bagi kita meniatkan ibadah apapun termasuk sholawat dengan niat untuk memperoleh dunia. Pahala hilang, dunia nggak dapat nanti ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir. Baik Ustadz, terakhir ini ada kaitannya Ustadz dengan sebab ketiga tadi. Bahwa dalam penjelasan yang Ustadz sampaikan, mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkannya adalah salah satu sebab Allah bukakan rahmat bagi kita. Nah di sini ada pertanyaan, saya seorang pengajar dan suka mengajarkan Al-Quran serta suka membacakan maknanya. Dan saya sampaikan pemahaman ayat tersebut kadang tidak sesuai dengan tafsir, tapi menyampaikan berdasarkan pemikiran akal supaya anak peserta didik ini paham. Dari apa yang saya sampaikan tersebut, apakah saya bersalah atau berdosa? Tapi sejauh pemahaman saya menyampaikannya dengan cara seperti itu Ustadz, agar bisa mudah dipahami oleh peserta didik. Seperti itu Ustadz, bagaimana? Ya, barakallahu fiik. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita bukan ahli tafsir, tidak paham bahasa Arab, tidak menguasai ulum syar'iyah, terus kita memaksa-maksakan diri menerangkan satu ayat apalagi dari tarjamah. Karena kita dengan hadis tadi man fassara al-Quran bi ra'yihi, atau dalam riwayat lain, riwayat Imam Abu Daud, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu. Ancamannya apa? Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Bersiap-siap dia untuk menempati tempat dalam neraka.
Tapi saya merasa pemahaman ini benar, merasa. Kebenaran bukan didasarkan pada apa? Perasaan. Kata Nabi SAW, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yunya, lalu omongannya ini benar, maka sungguh dia telah bersalah. Walaupun benar itu kebetulan benar. Tapi metode dia, cara dia menjelaskan, memahami Quran dengan ra'yu itu salah. Metodologinya salah. Hasilnya mau benar mau salah, caranya yang tetap dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu pertama. Kedua, tadi merasakan lebih mudah difahami. Loh, pemahaman dia aja belum tentu benar tadi. Terus pemahaman yang salah tadi difahami juga secara salah oleh murid-murid. Menularkan kesalahannya. Khawatir kena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, dia menjelaskan Islam secara salah. Dia memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan tersebut. Menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, khawatir demikian. Solusinya gimana? Solusinya sebelum kita mengajarkan harus siap-siap ya. Umpamanya mengajarkan Al-Fatihah. Kita ingin menerangkan tafsirnya ke anak didik kita. Baca dulu tafsirannya yang benar dari ahlinya. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, ada terjemah. Tafsir Ibnu Katsir ada terjemahnya ya. Tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di sekarang sudah ada terjemahannya. Baca dulu tafsiran dari para ulama, sampaikan penjelasan mereka dengan mengutip sumbernya. Berkata Imam Anu dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini begini. Itu yang lebih selamat. Jangan memahami Quran dengan ra'yu, pemahamannya kita ajarkan nanti kesalahannya semakin menyebar, semakin viral ya. Nanti kita menanggung dosa dari para pengikut kita yang bersalah karena mengikuti kesalahan kita. Jadi solusinya belajar dulu, baca dulu tafsiran yang benar ya. Kemudian sampaikan sesuai dengan apa yang kita baca dengan menyebut sumbernya. Itu yang dilakukan oleh para asatidzah. Saya juga akan menjelaskan ayat tadi, hadis tadi itu berdasarkan berkata ulama anu dalam kitabnya. Ini. Berkata ulama anu ketika menerangkan hadis ini begini. Saya tidak berkata menurut saya ayat ini begini. Menurut penafsiran saya, hadis ini kan tidak pernah saya berkata begitu. Walaupun kalau saya mau, saya lebih layak berkata begitu. Kenapa? Ilmu alatnya saya pernah pelajari. Saya bisa bahasa Arab, saya pernah belajar tafsir, saya pernah belajar hadis. Tapi walaupun memiliki kapabilitas dalam masalah itu, saya lebih selamat berkata ulama anu. Ketika menafsirkan ayat ini. Begini. Berkata ulama anu ketika menerangkan hadis ini. Begini. Itu lebih selamat bersandar kepada yang lebih ahli daripada bersandar kepada pendapat sendiri. Ya, itu yang lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini karena saya harus terburu-buru ke suatu tempat. Semoga Allah kembali mempertemukan kita di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.